Pemirsa, aksi perampokan bersenjata mengguncang kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dalam hitungan detik pelaku memecahkan kaca etalase toko emas dan menggondol sejumlah perhiasan. Dari kamera CCTV, aksi perampokan terjadi di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan. Seorang pria masuk ke toko membawa senjata laras panjang. Pelaku menyerahkan emas kepada penjaga toko. Karena tak sabar, pelaku memecahkan etalase kaca menggunakan senjata miliknya. Pelaku sempat melepaskan tembakan ke etalase sebelum menggasak sejumlah perhiasan emas. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Ternyata pelaku perampokan beraksi seorang diri adalah anggota polisi aktif. Viral adanya perusakan dan intimidasi tetangga di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi rumah korban. Korban pun sudah melaporkan ke polisi dan kini dalam tahap penyelidikan. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Takalar, Sulawesi Selatan terkena busur panah di pahanya usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Polisi kini menyelidiki identitas belasan pelaku penyerang di sekolah korban. Seorang siswa baru di SMK Negeri 2 Takalar dibawa ke Rumah Sakit Pajonga Daengale, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akibat terkena busur panah di paha kanannya. Korban diserang oleh belasan orang tak dikenal yang mengendarai motor. Peristiwa penyerangan bermula saat korban hendak keluar dari sekolah usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tiba-tiba belasan pelaku tak dikenal mengendarai motor memakai masker menyerang sekolah menggunakan busur panah. Para siswa yang melihat pelaku mengancam dengan busur berhamburan di sekolah. Setelah pulang melewati daerah lingkungan sepuh berpapasan dengan terduga pelaku yang beranggotakan lebih dari 10 orang. Berpapasan dengan korban, lalu tiba-tiba melepaskan anak panah dan mengenai paha korban. Para pelaku masih dalam penyelidikan dan pengejaran petugas unit Satreskrim Polres Takalar. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sumpah pocong di Sumeneb, Jawa Timur. Ritual ini dilaksanakan setelah muncul tuduhan dugaan santet kepada salah satu warga.
Viral, sumpah pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum, disaksikan warga di Dusun Sarpereng Utara, Lempeng Timur, Sumeneb. Berawal dari tuduhan Nurudin, 65 tahun kepada Rianti, 61 tahun, diduga memiliki ilmu santet. Isu ini beredar sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha memediasi keduanya, namun mereka sepakat menyelesaikan dengan sumpah pocong. Hingga sumpah pocong dilaksanakan, tuduhan memiliki ilmu santet tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Saat itu dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pak Rudin secara menuduh Mbak Riati itu, Bu Riati, warga saya juga, dengan tuduhan santet tersebut. Akhirnya mereka itu maunya sendiri, Pak Riati itu maunya sendiri melakukan sumpah pocong dengan alasan untuk ketentraman dan untuk membersihkan nama baiknya. Pihak pemerintah desa berharap setelah sumpah pocong dilaksanakan, persoalan antar warga dapat berakhir secara damai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. 3 kapal hangus terbakar saat bersandar di Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Ya, beginilah pemirsa di layar kaca, kobaran api cepat membesar, meludeskan kapal yang sedang diperbaiki bagian lambung kapal di Jalan Dermaga Ujung Penjaringan. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet ke 2 kapal lain yang juga bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Diturunkan pemadam. Pemirsa, suara ledakan keras menggegerkan komplek perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah mewah roboh diduga akibat gas tanam. 2 orang dievakuasi sementara 4 orang masih terjebak. Usai ledakan terjadi, petugas gabungan langsung memasang garis polisi dan berlomba dengan waktu menjadi korban di tengah tumpukan material. Rumah mewah berlantai 2 itu ambruk setelah warga mendengar suara ledakan keras dari dalam bangunan. Bapak Ibu sekalian, yang tidak berkepentingan di luar polis lain terlebih dahulu. Dugaan sementara ledakan berasal dari gas tanam saat sejumlah pekerja tengah melakukan renovasi rumah. Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi dan berupaya mengevakuasi 4 korban yang masih terjebak di dalam rumah. Polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah elemen mahasiswa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Aksi ini melibatkan elemen mahasiswa yang menyampaikan berbagai isu. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah.